Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yufri Andika dengan NIM 193010502001. Saya dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas materi mengenai elemen-elemen bangunan yang berada dalam ruang lingkup teknologi bahan bangunan. Adapun elemen-elemen tersebut diantaranya yaitu fondasi, slope, kolom, dinding, atap, dan lain-lain. Dan di sini khusus saya akan membahas mengenai fondasi. Fondasi merupakan bagian dari elemen bangunan yang berfungsi meletakkan dan meneruskan beban ke dasar tanah yang kuat, mengimbangi dan mendukung, serta dapat merespon dan dapat menjamin kestabilan bangunan. Bahan-bahan dari fondasi yaitu diantaranya pasir, semen, batu bata, batu kali, batu belah, beton tidak bertulang, beton bertulang. Berdasarkan struktur beton bertulang, fondasi berfungsi untuk yang pertama, mendistribusikan dan memindahkan beban-beban yang bekerja pada struktur bangunan di atasnya ke lapisan tanah dasar yang mendukung struktur tersebut. Yang kedua, fondasi mengatasi penurunan yang berlebihan dan penurunan yang tidak sama pada struktur. Yang ketiga, memberi kestabilan pada struktur dalam memikul beban horizontal akibat angin, gempa, dan lain-lain. Fondasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu fondasi dangkal. Fondasi dangkal merupakan jenis fondasi yang biasanya dilaksanakan pada tanah dengan kedalaman tanah yang tidak lebih dari 3 meter atau sepertiga dari lebar alas fondasi. Dengan kata lain, fondasi ini diterapkan pada tanah yang keras atau stabil yang mendukung struktur bangunan yang tidak terlalu berat dan tinggi dengan kedalaman tanah keras kurang dari 3 meter. Fondasi dangkal memiliki beberapa jenis, itu diantaranya yang pertama fondasi umpak, yang kedua fondasi batu bata, yang ketiga fondasi rolok bata, dan yang keempat fondasi batu kali, yang kelima fondasi bor mini, yang keenam fondasi telapak atau bootlet, yang ketujuh fondasi pelat beton lajur, yang kedelapan fondasi konstruksi sarang laba-laba. Pada bagian kedua yaitu fondasi dalam. Fondasi dalam adalah fondasi yang didirikan di permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, di mana daya dukung dasar fondasi dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah. Fondasi dalam biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah elevasi permukaan tanah. Pada fondasi dalam terdapat 3 jenis fondasi, yaitu yang pertama fondasi tiang pancang atau dry pan pile, yang kedua fondasi sumuran, dan yang ketiga fondasi boret pile. Lalu di sini saya akan khusus untuk membahas fondasi tiang pancang. Penggunaan fondasi tiang pancang sebagai fondasi bangunan apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja padanya, atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah, kedalaman lebih dari 8 meter. Fungsi dan penggunaan dari fondasi tiang pancang adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban dari konstruksi di atasnya atau superstruktur ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Dalam pelaksanaan pemancangan, pada umumnya dipancangkan tegak lurus dalam tanah, tetapi juga dipancangkan miring atau bevel pile untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Hal seperti ini sering terjadi pada dermaga, di mana terdapat tekanan ke samping dari kapal dan perahu. Sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang tergantung dari alat yang dipergunakan, serta disesuaikan pula dengan perencanaannya. Pada umumnya, tiang pancang digunakan pertama untuk mengangkat beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau melalui sebuah stratum atau lapisan tanah. Yang kedua, untuk menentang gaya desakan ke atas, gaya guling, seperti untuk telapak buangan bawah tanah, di bawah bidang batas air induk, atau untuk menopang kaki-kaki menara terhadap guling. Yang ketiga, memanfaatkan endapan tak berkohesi yang bebas lepas melalui kombinasi pemindahan isi tiang dan getaran dorongan.
keempat, mengontrol lanjutan atau penurunan bila kaki-kaki yang tersebar atau telapak berada pada tanah tepi atau didasari oleh sebuah lapisan yang kemampatannya tinggi. Yang kelima, membuat tanah di bawah fondasi mesin menjadi kaku untuk mengontrol amplitudo, getaran, dan frekuensi alamiah dari sistem tersebut. Dan yang keenam dan terakhir, sebagai faktor keamanan tambahan di bawah tumpuan jembatan dan pier, khususnya jika erosi merupakan persoalan yang sangat potensial. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada salah kata, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna atau bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.